Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pengantar dari kesimpulan-kesimpulan yang akan saya sampaikan di beberapa video yang akan datang. Ini merupakan bagian pertama atau part pertama dari kesimpulan. Tentu teman-teman juga pasti bertanya-tanya apa yang melatar belakangi saya sehingga saya berpraktek hidroponik, kemudian menyampaikannya di forum terbuka di media sosial baik Facebook, WhatsApp, kemudian di YouTube. Namun sebelum saya sampaikan, jangan lupa untuk subscribe video ini atau channel ini di YouTube agar kita bisa saling berdiskusi dan channel ini juga semakin berkembang. Bagi teman-teman yang baru menonton atau melihat channel saya sarankan untuk melihat melihat video-video sebelum ini karena video saya satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Yang paling penting adalah jangan skip videonya agar tidak terpotong, agar pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu bisa diterima secara utuh supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, kita kembali ke pengantar. Alasan atau dasar saya melakukan hidroponik itu adalah ketika saya memiliki anak usia 5 bulan, di mana istri saya sudah mulai mengenalkan makanan-makanan dengan tekstur lembut, kemudian agak sedikit kasar, kemudian ya itu istri saya yang tahu. Intinya bahwa istri saya itu meminta saya untuk membelanjakan sayuran atau sayur jenis-jenis tertentu yang itu tidak ada di desa. Ada sayur hidroponik, ada macam-macam yang itu ada di swalayan atau supermarket yang itu ada di kota. Sedangkan dari tempat tinggal saya sampai ke supermarket atau swalayan yang menyediakan produk sayuran itu jaraknya sekitar 70 sampai 80 km dan itu sangat jauh sekali, dan itu merupakan suatu keterbatasan di mana saya harus membelanjakannya setiap minggu, dan itu sampai di usia 1 tahun anak saya ya tinggal kalikan aja 4 kali berapa bulan, berarti di situ saya berbelanjanya ya banyak lah, intinya seperti itu, dan tentu sangat mahal, harus keluar ongkos perjalanan, belum tentu ada juga produknya yang diminta oleh istri saya, kemudian saya harus pergi ke sana. Adalah di situ keterbatasan saya. Dari keterbatasan itu saya mulai berpikir, kenapa saya tidak menanamnya sendiri? Padahal basic keluarga saya adalah petani konvensional. Kemudian dari situ saya mulai memberanikan diri untuk melihat di forum-forum media sosial, di grup Facebook tentang hidroponik, saya melihat di YouTube, kemudian saya juga melihat langsung di lapangan. Saya datang ke kebun Good Plan yang ada di Kalasan, Sleman. Saya sempat datang ke sana untuk saya belajar bagaimana hidroponik itu. Dari situ saya mulai mencoba dari yang sederhana, dari botol bekas dengan sistem sumbu. Dari situ sudah mulai mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, kemudian saya memberanikan diri untuk membuat instalasi yang ukuran 1 meter, kemudian ya sistemnya NFT pada waktu itu. Dari situ sedikit demi sedikit ternyata berhasil dalam berpraktek itu. Kemudian ya itu masih skala hobi, bukan hobi karena saya tidak memiliki basic pertanian hidroponik ya. Jadi ya katakanlah itu untuk konsumsi sendiri atau keluarga gitu. Nah, dari berpraktek itu kemudian saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Kebutuhan semakin meningkat,
maka saya juga membuat instalasi yang lebih besar. Kemudian dari berpraktek itu dasarnya satu, yaitu saya selaku orang tua, seorang bapak yang memiliki keluarga, yaitu anak dan istri, yang mereka berhak mendapatkan pangan yang berkualitas, dan saya berkewajiban untuk menyediakan pangan itu bagi mereka. Dari situlah saya mulai berani lagi, semakin berani untuk melakukan hidroponik. Ya, kembali lagi untuk keluarga. Step by step saya lakukan, kemudian saya berpikir apakah yang saya dapatkan, pengalaman-pengetahuan ini hanya untuk saya atau bisa dibagi kepada teman-teman yang lain. Saya berpikir terus, kemudian saya menyimpulkan, wah, di luar sana pasti ada seorang bapak seperti saya yang punya kewajiban untuk menyediakan pangan yang baik untuk keluarganya, yang mungkin masih tergantung sama orang lain, tergantung kepada produk yang sulit seperti ini, yang tinggal di desa harus datang ke kota, harus ini menempuh jarak sekian puluh kilometer untuk mendapatkan itu. Saya yakin di luar sana pasti ada yang seperti saya. Kemudian saya beranikan diri untuk merekam, memvideokan praktek saya, kemudian saya upload di media sosial. Pada waktu itu di Facebook, belum di YouTube. Nah, dari situ banyak orang yang tertarik tentang ini hidroponik, kawan-kawan saya, ya, teman-teman saya yang di lingkungan sini. Mereka ingin juga menyediakan pangan kepada anak dan istrinya untuk menjaga gizinya, ya kan. Kemudian dari situ saya mencoba mengupload di channel YouTube saya. YouTube saya itu sebenarnya sudah ada sebelum saya berhidroponik. Di awal-awal channel ini, videonya di situ ada film atau film pendek komedi keluarga, dan itu dulu awalnya saya ingin membuat channel itu film pendek. Saya, istri, kemudian anak. Tapi karena beberapa kesibukan jadi tertunda-tunda. Bikin skenario-nya, bikin semacam-macam itu juga susah, sempat vakum beberapa bulan. Kemudian saya isi dengan video-video tentang praktek berhidroponik. Itulah singkatnya adalah saya berhidroponik itu untuk menyediakan pangan berkualitas bagi keluarga. Kemudian saya mempraktekannya berhasil. Saya mendapatkan ilmu pengetahuan dari berpraktek, pengalaman itu. Saya ingin berbagi kepada teman-teman, kepada saudara-saudara sekalian, bahwa saya punya ilmunya, saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berharap apa yang saya praktekkan, apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman. Meskipun tidak semuanya puas dari apa yang saya praktekkan, apa yang saya sampaikan, pasti ada banyak kekurangan yang selama ini saya berpraktek itu, saya menyampaikannya di video, pasti banyak kekurangan. Namun saya berharap juga agar teman-teman yang laki-laki seperti saya, yang memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menyediakan itu, juga segera berpraktek. Kemudian kita sukses bersama. Sukses saya, sukses Anda, itu adalah sukses kita bersama. Jadi
sama-sama sukses dalam menyediakan pangan bagi keluarga. Nah, latar belakangnya jelas, semua kembali kepada keluarga. Setelah berpraktek sekian bulan, 7 bulan, produksi saya untuk keluarga itu sudah terlalu banyak. Ada sisa, kemudian baru saya berikan kepada produknya ya. Saya berikan kepada tetangga, kepada saudara-saudara saya. Semakin kesini saya melihat literatur di Facebook, di YouTube, di Instagram. Ternyata hidroponik itu bisa mendatangkan income, bisa mendatangkan profit bagi kita. Yang tentunya hidroponik itu dia tidak mengganggu pekerjaan yang sudah ada, bisa ditinggal, dan dia lebih efisien daripada pertanian konvensional. Dari situ saya mulai meningkatkan lagi skala produksinya. Saya bikin rakit apung, kemudian instalasi sendiri, bikin sendiri. Alhamdulillah kebutuhan sayuran untuk keluarga tercukupi, sisanya bisa mendatangkan income kepada kita, tentu dengan kita melakukan penjualan. Nanti di kesimpulannya saya akan bahas instalasinya, cara persemaiannya, pemilihan benihnya, pemilihan pupuknya, semuanya akan saya sampaikan di bagian atau part kedua, part ketiga, part keempat. Karena saya mohon maaf, saya tidak bisa membuat dalam durasi sekian menit, itu sudah ada kesimpulan. Saya mohon maaf, saya tidak bisa. Saya bisanya ya part 1, part 2, part 3 gitu. Setiap hari upload, ya semata-mata bukan untuk mengejar YouTube-nya ya, tapi ini pure untuk kita bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mungkin sesingkat inilah latar belakang dari saya berpraktek. Mungkin ini akan menjadi awal kita bersilaturahmi. Yang pasti kita kembali kepada keluarga, menyediakan pangan untuk keluarga kita selaku laki-laki yang berkewajiban untuk menyediakan pangan pada keluarga. Kemudian dari keterbatasan tadi dan kewajiban tadi adalah adanya pengalaman pengetahuan yang didapat, kemudian saya bagikan kepada teman-teman. Ini adalah saya juga ingin mengajak untuk bisa menjaga gizi daripada keluarga kita. Kemudian yang ketiga adalah income yang didapat daripada hidroponik ini. Itulah yang melatar belakangi saya berpraktek, dan kepada teman-teman saya berbagi. Silakan hubungi WA saya di deskripsi ada. Kemudian silakan tulis di kolom komentar untuk kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar hidroponik. Dan tentunya channel YouTube saya ini tidak hanya sekedar hidroponik, akan ada ide-ide usaha yang lain, akan ada ya mungkin film-film pendek, karena basic saya bukan hidroponik saja, saya pedagang, saya juga petani. Sebetulnya saya tidak hanya kangkung ya, yang kebanyakan saya upload itu kan kangkung, tapi saya tanam seledi, tanam cabai, ya, tomat juga ada, sayuran-sayuran yang lain. Cuman untuk berhidroponik
hidroponik memang saya baru bisa kangkung, meskipun saya sudah tanam sawi, tanam selada, tanam pakcoy, tapi untuk berpraktek, untuk berbagi pengalaman, kenapa saya pilih kangkung, agar teman-teman bagi yang pemula seperti saya itu juga lebih mudah, karena tanaman kangkung itu mudah dalam perawatan, dia juga mudah hidup, mudah ini bisa digunakan untuk praktek. Yang intinya bukan kangkungnya yang kita kuasai, tetapi ilmu atau prinsip kerja dari hidroponik itu yang kita kuasai. Objeknya ya kangkung, tapi inti daripada kita berpraktek hidroponik itu adalah prinsip kerjanya, prinsip kerja dari hidroponik itu. Sekali lagi terima kasih yang sudah mau beratensi di channel YouTube saya, dan besok saya akan upload video tentang hidroponik tentunya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan sekaligus saya mohon maaf apabila dalam video-video saya itu kurang atau banyak kekurangan. Yang apabila itu bermanfaat silahkan di-share, apabila itu ada kekurangan-kekurangan sehingga perlu dilengkapi silahkan lengkapi. Apa yang harus saya tambahkan atau harus saya kurangi silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa saling bertukar pikiran di situ. Channel ini sebagai wadah kita bersilaturahmi, wadah kita dalam berdiskusi seputar hidroponik, seputar yang lain. Jadi saya ucapkan mari kita bisa untuk menjadi pejuang pangan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Selamat berpraktek, sukses saya, sukses Anda, sukses kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.